Halo anak-anak ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabarnya kalian semua? Ibu harap di suasana COVID seperti ini, di pandemi seperti ini, anak-anak ibu di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini ketemu lagi dengan pembelajaran biologi, ketemu lagi juga dengan Ibu tentunya, Ibu Reni Hidayanti. Kali ini Ibu akan membahas materi di jenjang kelas 12 yaitu KD 3.3 mengenai materi genetik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi genetik itu apa sih gitu kan, Ibu mau mengingatkan kalian nih, jangan lupa untuk menjalankan sholat wajib, sholat sunnahnya, dan juga untuk mengisi laporan mutabaah tiap minggu. Nah, itu ya tugas kalian. Oke, Ibu akan mulai nih menjelaskan tentang materi genetik. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa sih ciri dari DNA gitu kan, Ibu akan tanya dulu nih ke kalian. Pasti kalian punya kakak atau adik ataupun punya saudara lah pasti di rumah ya. Atau untuk yang anak tunggal nih gitu kan. Pasti kalian pernah nggak sih membandingkan ciri fisik kalian atau di biologi itu istilahnya fenotip gitu dengan orang tua kalian. Pasti pernah dong ya, walaupun cuma satu kali dua kali. Misalnya ciri fisik rambutnya, bentuk rambut atau bentuk wajah gitu kan, warna kulit gitu kan. Kenapa sih di setiap makhluk hidup ataupun individu itu nggak ada makhluk hidup yang memiliki ciri fisik atau fenotip sama persis. Nah, itu nanti kita akan pelajari di materi genetik. Jadi kalau di biologi itu ada istilah yang namanya pembawa sifat genetik atau keturunan yang disebut sebagai namanya faktor gen. Gen itu letaknya ada di dalam DNA. DNA itu bagian dari dalam kromosom gitu ya. Jadi kita akan hari ini akan membahas mengenai subbagian dari materi di KD 3.3, terutama di bagian tentang ciri dari DNA atau singkatan dari asam deoksiribosa. Nah, sesuai dengan yang Ibu jelasin tadi kan kita akan membahas tentang materi genetik ya, sesuai dengan judulnya. Di sini Ibu sudah menggambarkan tentang struktur kromosom. Jadi sesuai juga dengan apa yang Ibu sebutkan tadi, kalau misalnya bagaimana sih penurunan sifat dari orang tua itu bisa diturunkan ke anaknya, itu dibawa oleh yang namanya faktor gen. Nah, di sini ada gambar kromosom. Di sini kromosom setelah bereplikasi dia akan membentuk seperti kayak huruf X ya. Di sini ada bagian tengah nih, bagian tempat menempelnya kromatid atau lengan kromosom disebut sebagai namanya sentromer. Jadi bagian tengah nih, di sini yang Ibu lingkarin disebut sebagai namanya sentromer. Nah, ketika bagian kromosom ini kita untai, kita buka untaiannya, nanti akan ada struktur yang namanya ini, yang bulat-bulat seperti ini disebut sebagai namanya protein. Nah, jenis proteinnya namanya protein histon. Protein histon ini tentu ada struktur tambahannya. Jadi kayak seperti kumparan gitu ya, yang berfungsi sebagai lilitannya itu adalah si untaian DNA-nya. Jadi yang warna merah muda di sini sudah Ibu sebutkan, di sini disebut sebagai namanya DNA. Jadi protein histon ini nanti akan terkumpar gitu, akan terlilit oleh untaian dari DNA. Ketika protein histon terkumpar atau terlilit dengan untaian DNA disebut sebagai namanya nukleosom gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat sudah Ibu gambarkan untaian dari protein histon dan juga pita DNA ini nanti akan membentuk yang namanya DNA. Nah, ini struktur DNA yang akan kita pelajari lebih lanjut, apa aja sih cirinya, kemudian bagaimana strukturnya. Nah, gimana sih struktur dari DNA asam deoksiribosa yang memiliki pita double helix? Nih, Ibu akan menampilkan ya di sebelah Ibu, yaitu struktur DNA. Kita lihat sama-sama. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, Ibu akan menunjukkan beberapa bagian dari si DNA itu sendiri. Di sini kalau misalnya kalian lihat, DNA kan tadi yang Ibu sebutkan ya, memiliki pita ganda atau double helix. Yang mana sih bagian pitanya? Nah, di sini, yang ini disebut sebagai namanya pita ganda atau yang disebut sebagai double helix. Kemudian selain tersusun dari pita ganda atau double helix, ada bagian apa lagi sih? Nah, di bagian tengahnya kalau kalian ngeliat nih, ada yang berwarna-warna nih ya.
ada yang disebut sebagai namanya basa nitrogen. Nah, Ibu akan tulisin di sini ada basa nitrogen. Nitrogen ini memiliki pasangannya atau saling berkomplement. Jadi ada basa adenin, ada basa timin, basa guanin, dan juga basa sitosin. Nah, kalau tadi udah Ibu tulisin beberapa bagian yang ada di struktur DNA, Ibu akan menyebutkan nih beberapa ciri umum yang dimiliki oleh DNA ini juga. Yang pertama, DNA itu letaknya ada di dalam namanya nukleus atau inti sel. Kalian udah belajar dong, itu materi di bagian di jenjang kelas 11, maksud Ibu ya, di jenjang kelas 11. Nah, Ibu salah di tangannya kelas 11. Nah, si nukleus ini adalah tempat nanti si DNA atau yang ada dalam kromosom ini bereplikasi atau memperbanyak diri. Kemudian ciri kedua dari DNA itu tersusun dari yang namanya gula. Gulanya tentunya jenisnya deoksiribosa. Kemudian yang ketiga, DNA ini memiliki rantai yang sangat panjang, berbeda dengan asam nukleat yang satunya. Jadi kalau di makhluk hidup itu ditemukan ada dua macam asam nukleat, yaitu ada yang disebut sebagai DNA dan yang kedua ada yang disebut sebagai namanya RNA. Nah, biasanya kalau RNA itu lebih banyak ditemukan pada jenis virus gitu, kayak virus yang ada di tembakau atau tobacco mosaic virus gitu kan. Sedangkan kalau di makhluk hidup yang karyotik atau jumlah selnya sudah banyak, itu sudah memiliki nukleus gitu. Selain itu, ciri umum dari DNA selanjutnya berfungsi untuk penurunan sifat, jadi pembawa informasi genetik. Dan yang kedua, DNA juga bisa digunakan untuk nanti proses sintesis protein. Jadi sintesis protein itu adalah proses pembuatan protein. Nah, kenapa tubuh kita butuh protein? Salah satunya untuk membangun sel-sel yang ada dalam tubuh. Kalau misalnya ada bagian tubuh kita yang rusak, itu yang berfungsi salah satunya adalah makromolekul berupa protein. Nah, kalau misalnya untaian dari rantai ganda si DNA itu dibuka, nanti ada susunan yang lebih rinci lagi. Jadi DNA itu tersusun dari untaian polinukleotida. Kayak mana sih polinukleotida itu? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia yang Ibu tampilkan di sini adalah struktur dari DNA. Jadi kalau misalnya untaian DNA yang memiliki pita ganda tadi dibuka, ternyata di dalamnya itu banyak loh rangkaian polinukleotida. Kenapa disebut sebagai polinukleotida? Karena memang nukleotidanya lebih dari satu. Nah, nukleotida itu apa sih, Bu? Gitu kan? Nukleotida itu adalah bagian kayak istilahnya paling kecilnya dari DNA. Tersusun dari apa aja nukleotida itu? Pertama kita lihat sama-sama ya. Ibu akan tunjukin nih. Kalian perhatikan baik-baik ada apa aja di dalam satu nukleotida. Pertama di sini yang warnanya kuning atau kayak orange ya. Di sini ada yang disebut sebagai namanya fosfat. Jadi satu nukleotida pertama tersusun dari yang namanya fosfat. Fosfat itu yang mana, Bu? Yang ini nih ya. Yang Ibu lingkari ini adalah bagian fosfat. Selain itu ada apa lagi sih? Yang kedua ada yang namanya gula pentosa. Nah, yang Ibu lingkari ini namanya gula pentosa. Gula pentosanya ini jenisnya deoksiribosa. Karena kan kita lagi belajar DNA. Jadi gula yang ada di dalam DNA namanya deoksiribosa. Kalau misalnya di dalam RNA beda lagi, namanya gula ribosa. Paham kan ya? Kita lanjut. Selanjutnya tadi Ibu udah nyampein di awal di struktur DNA ada yang namanya basa nitrogen. Jadi basa nitrogen ini sifatnya komplement atau saling harus ada pasangan gitu ya. Jadi kayak cewek ada pasangannya cowok gitu kan ya. Kalau basa nitrogen juga harus punya pasangan gitu ya. Pasangannya apa sih, Bu? Gitu. Jadi kalau misalnya di DNA ada dua keluarga basa nitrogen. Yang pertama ada namanya keluarga basa nitrogen berupa purin. Purin itu terdiri dari namanya adenin dan juga guanin. Adenin biasa disimbolkan dalam huruf A yang Ibu lingkari, kemudian guanin biasa disimbolkan dalam huruf G. Nah, itu adalah basa nitrogen purin. Kemudian yang kedua ada apa sih, Bu? Ada yang namanya basa nitrogen pirimidin. Nah, pirimidin ini beda lagi. Sekarang kita lihat sama-sama. Pirimidin di sini ada namanya timin, itu disimbolkan dengan huruf T, dan juga ada yang namanya sitosin.
sitosin itu bisa disimbolkan dalam huruf C atau huruf S. Jadi kalau misalnya penulisannya dalam bahasa Indonesia, sitosinnya itu disimbolkan dalam huruf S. Sedangkan kalau kita ngikutin pelafalan bahasa Inggris, sitosin itu dituliskan dalam bentuk C gitu ya, sitosin. Ya itulah ya, pokoknya ibu yakin kalian pasti paham. Jadi diingat nih, satu nukleotida dalam rangkaian DNA itu tersusun dari yang namanya satu fosfat, satu gula pentosa berupa deoksiribosa, dan juga si basa nitrogennya. Jadi kalau misalnya di sini ibu kasih pertanyaan, berapa sih jumlah nukleotida yang ada di dalam gambar ini? Kita hitung sama-sama ya. Yang pertama nih, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, sekarang kita pindah yang ke sampingnya. Ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Jadi dalam polinukleotida ini ada 8 nukleotida, yang dimana satu nukleotida itu tersusun dari satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan juga basa nitrogen gitu ya. Nah, ibu tekankan di sini lagi, adenin itu akan selalu berpasangan dengan timin, guanin itu akan selalu berpasangan dengan yang namanya sitosin. Kalau kalian lihat di gambar, antara basa nitrogen itu akan dihubungkan dengan yang namanya ikatan hidrogen. Adenin dengan timin akan dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin itu akan dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, itu tadi struktur DNA dan juga ciri dari DNA. Ibu harap kalian pahamnya dengan materi singkat yang Ibu jelaskan. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata yang Ibu sampaikan. Semoga kalian paham. Sekian pembelajaran biologi kali ini dengan Ibu Reni. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.